Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pariono. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki mesin cuci yang ada di belakang kita ini, merek Polytron 2 tabung, kapasitas 7 kilo. Ini mengalami kendala pada saat dipakai untuk mencuci, mesinnya berhenti dan berdengung lalu bisa berputar lagi. Kita akan menganalisa di manakah letak kerusakan lagi. Sebelum video ini saya lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin melimpah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menancapkan stekernya dulu. Lalu kita akan melihat dan menganalisa putarannya sehingga kita bisa menyimpulkan di mana kerusakannya, dan kita akan memperbaiki kerusakan tersebut sehingga mesin cuci ini bisa kembali normal lagi. Dan kita akan mencoba memutar bagian pengeringnya. Apakah benar sesuai yang dikatakan teman kita? Kita lihat pulsatornya berjalan normal, bisa berputar dengan normal. Loh, ini kendalanya. Pulsator berhenti, mesin berdengung, menunjukkan ada yang tidak beres lah, berputar lagi. Kita amati sekali lagi. Berputar, yang bagian berputar ke kiri itu normal, dan putaran yang bagian kanan terjadi masalah. Nah, berhenti, pulsatornya berhenti, mesin berdengung. Kita akan membongkarnya nanti dan kita akan menganalisa serta melihat di mana letak permasalahan dari mesin cuci ini sehingga tidak bisa bekerja secara normal dan maksimal. Ini berdengung sangat kencang ini. Bila dibiarkan, ini dapat merusak pada bagian sikring serta bisa ke komponen yang lainnya lagi. Yang lainnya bisa ikut rusak juga. Oke, kita akan bongkar mesin cuci ini. Dan yang harus kita lakukan adalah pertama, melepas skrup bagian belakang dari penutup mesin cuci ini. Sebelum kita membukanya, untuk lebih amannya, kita lepas dulu steker dari stop kontak untuk mencegah agar kita tidak tersengat arus listrik atau kesetrum. Oke, kita bongkar satu persatu skrup dari penutup mesin cuci ini. Kita akan melihat dan menganalisa apakah di dalamnya kerusakannya terletak pada instalasi perkabelannya atau memang terletak pada bagian dinamo ataupun pada bagian saklar timernya. Kita akan menganalisa satu persatu. Ini mesin cuci masih belum pernah diservis katanya. Ya, ini bagian dalamnya, ini perkabelannya. Kita analisa dan kita lihat apakah ada yang isolatornya lepas dimakan tikus ataupun memang sudah tidak layak. Kita urutkan mulai dari kabel pencuci. Bila kita rasa pada bagian perkabelannya tidak ada yang mengalami kendala atau kerusakan, kita akan melanjutkan menganalisa pada bagian saklar atau pada bagian timernya. Ini kalau kita lihat sekilas, dalamnya bersih, jadi tidak dimasuki oleh tikus. Biasanya kerusakannya
sebagian besar pada mesin cuci terjadi pada perkabelannya yang dimakan oleh tikus. Ini kabelnya kita analisa dari bawah ke atas, kita teliti satu persatu apakah ada isolatornya yang terkelupas, dan ternyata isolatornya tetap utuh. Jadi kita akan membongkar pada bagian atasnya. Untuk membongkar bagian atas, kita cukup melepas 2 skrup yang ada pada bagian belakang mesin cuci ini. Kita lepas semua dan kita akan membongkar ini. Baik, kita bongkar 2 skrupnya, pengunci dari penutup bagian atas mesin cuci ini. Kita lepas satu persatu dan usahakan skrup yang ada ini tetap pada posisi semula sehingga ulir bagian dalamnya tidak rusak. Kita bongkar. Cara membongkarannya adalah seperti ini. Kita angkat. Bila kita agak sulit pada bagian ini, kita tekan seperti ini. Ini ada penguncinya, kawan. Untuk pemula biasanya ini kesulitannya terletak pada pelepasan seperti ini. Nah, ini kalau sudah terdengar bunyi cetak, berarti penguncinya sudah lepas. Ini biasanya kalau lama tidak dibongkar, teman-teman akan mengalami kesulitan saat melakukan pembongkaran. Jadi teman-teman harus sabar dan hati-hati. Bila tidak hati-hati, maka penutup ini dapat mengalami kerusakan atau bisa pecah. Oke teman-teman, setelah penguncinya bagian depan terlepas, yang harus kita lakukan adalah melepas pada bagian bawah dari mengait pada untuk knop pengering. Baru kita bisa mengangkatnya seperti ini dan kita lihat dari bagian mesin pencuci. Ini sirkuitnya kita lihat dan kita analisa. Nah, ternyata pada bagian timernya sudah rusak atau ini ada yang terbakar. Kita lihat dari dekat. Ini kita lihat dari dekat, nampak jelas di sini gosong atau terbakar. Jadi pada bagian timer ini sudah tidak normal dan harus kita ganti. Untuk mengganti ini kita cukup melepas bagian dari pangkonya ini dan kita lepas knopnya. Ini kita bisa membeli di toko elektronik terdekat. Harganya setiap toko tidak sama, kisaran antara 35.000 sampai 50.000. Oke, kita akan membongkarnya teman-teman. Oke, kita lepas dulu skrup pada bagian pangkonya ini. Usahakan menggunakan obeng yang sesuai ukuran atau yang pas di skrupnya agar tidak terjadi kerusakan pada kepala skrup. Karena bila terjadi kerusakan pada bagian ini, kita akan cukup kesulitan untuk melepasnya. Dan usahakan skrupnya ini tetap pada posisi yang sama pada saat pemasangan, sehingga tidak membuat ulir ulang. Jika sering bongkar pasang membuat ulir ulang, maka akan terjadi kerusakan pada bagian ulir bagian dalam. Karena ini plastik, jadi ya agak repot karena tidak bisa disenai lagi. Nah, kita lepas satu persatu skrupnya. Lalu kita akan melepas pada bagian knop depannya. Ini biasanya cukup sulit karena sudah lama tidak dilepas. Bila teman-teman kesulitan,
bisa kita congkel menggunakan obeng minus. Kita tinggal membaliknya. Bila obeng teman-teman obeng universal, kita akan mencukitnya. Usahakan ini jangan terlalu dipaksa, karena ini berbahan plastik, jadi ini bisa pecah. Cukit secara perlahan dan dengan hati-hati. Baik teman-teman, kita congkel secara perlahan. Setelah naik, nah ini bisa terlepas dengan sempurna. Usahakan dengan hati-hati, karena bila pada bagian pengunci ini rusak, maka knob pemutar ini tidak bisa digunakan lagi. Dan kita lihat pada bagian timernya. Ya, inilah timernya tadi. Ini pangkonya atau tempat dudukannya. Kita harus menggantinya teman-teman. Usahakan kabelnya ini harus terlepas dengan hati-hati agar isolatornya tidak terkelupas, sehingga meminimalisir terjadinya konsleting listrik. Ya, ini. Nah, ini setelah terlepas maka akan terlihat dengan jelas. Bagian penghubung pada timer ini pada bagian pembalik kanan ada dua, ini kiri, ini kanan. Yang pada bagian kanan ini terlihat kosong atau terbakar. Jadi kita wajib mengganti timer ini bila menginginkan mesin cuci kita atau mesin cuci ini bisa bekerja dengan sempurna dan maksimal. Oke, kita bongkar. Karena ini timer masih bawaan pabrik, kabelnya ada 6. Nanti kita akan menggantinya. Biasanya kalau di toko itu menggunakan timer jenis universal atau memiliki kabel cuma 3. Kita akan melepasnya semua teman-teman. Lepas seperti ini. Oke. Semua pada bagian timer ini harus terlepas semua. Oke, kita lepas. Dan kita tinggal membeli ke toko elektronik terdekat. Ya, ini adalah timer yang dijual di toko elektronik terdekat yang baru kita beli. Kabelnya, sirkuitnya atau terminalnya cuma ada 3. Pertama, kita lepas dulu. Dan bila teman-teman pemula bisa menganalisa, ada 3 dari kabel. Yang satu ini harus kita sambungkan ke listrik, sumber listrik atau ke sekring. 2 ini adalah kabel pembalik putaran. Yang ini ke arah kanan searah jarum jam, dan yang ini kiri searah jarum jam. Kita sambungkan kabelnya. Oke, sebelum timer ini kita pasang pada tempatnya, alangkah lebih baiknya kita coba dulu sebelum kita pasang. Kabel ini 3-tiganya adalah kabel milik dari mesin pencuci dinamo mesin cuci. Ini yang coklat ini menunjukkan dari arah sekring. Ini kita sambungkan ke sini dulu. Kita sambungkan dulu. Dan warna kuning kita sambungkan ke warna kuning juga. Karena ini kita membelinya juga universal, kebetulan warna kabelnya sama, jadi kita menyambungnya lebih mudah. Bila sudah tidak ori, kemungkinan kabelnya sama tukang servisnya sudah diganti, teman-teman tinggal mengurutkan saja kabelnya. Oke, kita coba.
Dan teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai kabel ini bersentuhan sehingga terjadi konsleting listrik. Oke. Bila teman-teman tidak berani seperti ini, saya anjurkan kita isolasi dulu untuk mencegah terjadinya konsleting listrik. Oke, kabelnya kita taruh sini dulu. Kita akan menancapkan stekernya dan kita akan melihat putarannya. Baik, setelah tersambung semuanya, kita akan mencoba dari saklar timer ini. Kita putar searah jarum jam. Seret. Mesin nyala. Kita lihat dari dekat putarannya pulsatornya. Apakah terjadi dengung atau berhenti seperti tadi, atau sekarang memang sudah normal. Dan inilah hasil dari penggantian timer tadi. Lihat putarannya. Ke kiri searah jarum jam, normal, tidak terjadi dengung atau mesin berhenti seperti tadi. Ke kanan juga tidak terjadi berhenti seperti tadi atau mesin berdengung. Berarti ini sudah menunjukkan timer dari mesin cuci kita normal dan bisa bekerja dengan baik lagi untuk saat kita mencuci pakaian. Oke. Jadi cukup 35.000 saja mesin cuci kita sudah bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya, ini kita lihat putarannya lagi, satu kali lagi. Ke kanan searah jarum jam, berputar secara normal, tidak berdengung. Dan kembali ke kiri juga tidak mesin berhenti dan berdengung lagi. Ini sudah bisa kita pakai lagi dengan sempurna. Oke teman-teman, setelah mesin cuci kita pulsatornya bisa berjalan dengan normal, kita tinggal memasang pada bagian knopnya tadi. Dan usahakan semua sudah terbungkus rapi dengan menggunakan isolasi yang berwarna hitam yang memang digunakan untuk membungkus arus listrik. Ternyata kerusakannya bukan terletak pada dinamo mesin cucinya, hanya terletak pada timernya ini. Untuk itu, sebelum kita membongkar mesinnya lebih baik, kita menganalisa dulu mulai dari bagian saklar timer ini kalau memang kerusakannya seperti tadi. Dan bila memang mesin tidak menyala, maka ada kemungkinan kerusakannya pada dinamo penggerak dari mesin cuci kita. Oke teman-teman, sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa video ini di-share, di-subscribe, dan jangan lupa ditekan tanda loncengnya sehingga bisa membawa manfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Sekian dari saya, Pariono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.